Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Timur. Anda kembali menyaksikan Publika bersama saya Erwisyah. Di mana saat ini kita sudah memasuki musim libur lebaran pemirsa. Dan seperti biasanya sebagai tradisi juga libur lebaran dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Kalimantan Timur. Biasanya untuk mengunjungi sejumlah objek wisata bersama keluarga dan juga kerabat begitu. Lantas seperti apa di sektor pariwisata ini mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi lonjakan dari kunjungan wisatawan selama libur lebaran ini akan kami bahas tentunya dengan narasumber yang sudah kami undang di studio TVRI Kalimantan Timur. Yang pertama adalah Bapak Ali Mudin, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara. Selamat sore Pak Deputi. Sore, Mas Erwin. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir dari IKN ke Samarinda. Selanjutnya juga bersama kami Bapak Restiawan Baihaki, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Eki. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Iya. Dan melengkapi kebersamaan kami juga hadir Bang Faris Atalets, pengamat pariwisata dari Universitas Mula Warman. Selamat sore Bang Faris. Selamat sore. Kabar baik Bang ya? Baik. Ya. Oke, kita seperti biasanya pemirsa juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di layanan interaktif di nomor telepon 0811 4900 0046. Anda dapat menyampaikan pertanyaan ataupun juga pendapat terkait dengan tema yang kami bahas di sore hari ini, yaitu kesiapan pariwisata Kaltim hadapi lonjakan libur lebaran. Seperti biasa untuk mengawali Publika, satu tayangan pengantar sudah kami siapkan, mari kita saksikan. Sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan mengalami lonjakan kunjungan yang cukup signifikan menjelang perayaan Idul Fitri. Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang, baik untuk mudik maupun berwisata bersama keluarga. Berbagai destinasi unggulan mulai dari wisata alam, pantai hingga kawasan perkotaan berpotensi dipadati pengunjung. Kondisi ini menjadi peluang bagi peningkatan ekonomi daerah, namun juga menyimpan potensi gejolak jika tidak diantisipasi dengan baik. Apalagi kehadiran Ibu Kota Nusantara turut memperkuat daya tarik pariwisata di Kalimantan Timur. Banyak masyarakat yang penasaran untuk melihat langsung perkembangan kawasan Ibu Kota baru tersebut, sehingga mendorong peningkatan arus kunjungan terutama dari luar daerah. Hal ini pun secara tidak langsung menjadikan IKN sebagai magnet baru yang memicu pertumbuhan sektor pariwisata, sekaligus menambah beban pada infrastruktur dan layanan yang tersedia di sekitarnya. Di sisi lain, lonjakan wisatawan berpotensi menimbulkan sejumlah tantangan seperti kepadatan lalu lintas menuju destinasi, keterbatasan fasilitas umum hingga potensi kenaikan harga akomodasi dan layanan wisata. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan serta memicu keluhan di tengah masyarakat. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pengelola destinasi, dan pelaku usaha untuk menjaga kualitas layanan dan stabilitas harga. Lantas, bagaimanakah langkah pemerintah provinsi untuk membuat potensi pariwisata Kaltim dapat berkembang tanpa menimbulkan gejolak yang merugikan? Dan apakah Kalimantan Timur sudah cukup siap mengelola lonjakan wisatawan jelang lebaran di tengah meningkatnya daya tarik Ibu Kota Nusantara? Saksikan pembahasan selengkapnya di Dialog Publika. Demikian tayangan yang sudah membuka Publika, membawa kita untuk membahas lebih dalam tema sore ini, kesiapan pariwisata Kaltim hadapi lonjakan libur lebaran. Saya langsung ingin bertanya kepada Pak Deputi, Pak Ali Mudin, ini IKN begitu Pak ya. Kita tahu libur Natal dan Tahun Baru kemarin ini luar biasa antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke sana. Memasuki libur lebaran saat ini begitu Pak. Bagaimana persiapan-persiapan mungkin yang dilakukan otorita IKN terkait dengan lonjakan kedatangan masyarakat ke IKN? Ya, tentu kita belajar dari libur Natal dan Tahun Baru kemarin ya, yang pengunjungnya mencapai lebih dari 300.000 ke IKN. Belajar dari situ, tentu kita lebih menata lagi, terutama kami selalu mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung. Itu yang pertama. Kemudian juga menjadi tempat edukasi bagi pengunjung untuk mengenalkan IKN itu sebagai kota dunia dan lain-lain, segala macam itulah.
Oleh karena itu persiapan teman-teman yang kebetulan ditugasi untuk mengelola ini sudah sedemikian rupa dan kami perkirakan pengunjung akan lebih besar daripada yang kemarin karena memang ada penambahan beberapa spot-spot yang bikin orang penasaran, misalkan Masjid Negara gitu ya, yang kita mulai operasikan sejak awal Ramadan dan akan seterusnya dioperasikan, termasuk kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri yang pertama. Nah kemudian juga glamping dibuka kembali. Kalau zaman dulu ada glamping kecil-kecil, sekarang glampingnya menjadi tempat yang ya sangat-sangat layak untuk pengunjung. Di sana juga ada jembatan kacanya dan lain-lain ya. Jadi ada penambahan beberapa spot yang bisa dikunjungi di dalam KIPP dan di luar KIPP. Misalkan bendungan atau dam atau sanggai gitu ya. MBH juga bisa dikunjung oleh masyarakat. Ya mungkin sore-sore bisa ngeliat ke embung kita yang penuh dengan ikan-ikan air tawar dan lain-lain. Iya, ada semacam apa Pak, peta ataupun juga informasi lengkap begitu agar masyarakat tahu nih spot-spotnya di mana saja, jadi bisa mempertimbangkan untuk kunjungan ke sana? Saya pikir sudah diupload di IG-nya IKN ya, ikn.id itu semuanya sudah, dan yang paling penting petugas kami siap semua di lapangan. Petugas ada semua yang ngantar, ngarahkan ke tempat-tempat khususnya yang akan mengunjungi ke glamping karena dekat dengan miniatur hutan hujan tropis ya, agak naik tempatnya, dan di situ nanti memang akan ada pengaturan supaya tidak terlalu padat di atas gitu. Nah di sana kan memandang sejauh mungkin kawasan inti pusat pemerintahan karena persis berada di belakang Istana Negara gitu. Iya, ini menarik. Kalau kemarin sudah datang ke IKN sempat begitu Pak ya, ada spot baru lagi, datang lagi gitu ya. Satu lagi Mas. Iya. Ada Nusantara Park di dalam kawasan di Sumbu Kebangsaan itu kita ada tempat-tempat tempat-tempat makan, minum dan segala macam yang dibuat secara lebih modern lagi tapi tetap alami juga seperti itu. Kemudian UMKM juga sepanjang Share Street kita penuhi dengan UKM, di Sumbu Barat dan Sumbu Timur juga kita penuhi. Itu tadi berangkat dari pengalaman Nataru kemarin, orang cari minum susah gitu ya. Nah, sekarang kita penuhin, kita sempat 2 hari agak kesulitan karena pengunjungnya di luar ekspektasi. Dan lebih penting lagi kami menjaga harga khususnya minuman-minuman yang memang sudah ada brandnya gitu ya. Nggak boleh jual sesukanya, harus ada dengan harga pasar juga. Parkir mungkin Pak, singkat saja nih gimana? Ya, parkir kan belajar dari kemarin semua sumbu kita gunakan. Iya betul. Semua sumbu kita gunakan. Nah, ini tetap kita atur seperti itu. Sumbu Barat, Sumbu Timur kita pakai. Tetapi pengunjung jangan khawatir, bis kita akan keliling. Kalaupun tidak mau jalan kaki ke istana, kan istana juga insya Allah akan buka juga gitu ya. Ada bis kita yang akan keliling. Jadi kita akan memberikan layanan yang terbaik lah. Baik. Ini saya juga jadi penasaran, tapi nanti kita akan tanyakan lebih lanjut ke Pak Deputi. Saya ingin ke Pak Eki, mungkin secara umum Pak, di Kaltim sendiri, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pariwisata juga tentu sudah mengantisipasi dengan adanya lonjakan wisatawan di libur Lebaran ini. Seperti apa persiapannya? Ya, baik Mas Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan libur panjang libur panjang tahun ini dan rangka Idul Fitri, kami dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang pertama kita sudah dapat surat edaran dari Kementerian Pariwisata. Isinya adalah himbauan untuk bagaimana agar pergerakan wisata atau kunjungan wisata masyarakat itu bisa aman, bisa nyaman dan menyenangkan. Yang pertama. Kemudian kami juga sudah ikut rapat koordinasi se-Indonesia ya, dalam rangka laporan masing-masing provinsi untuk kesiapan ini. Kemudian kami juga tanggal 9 Maret kemarin ikut rapat lintas sektoral yang diadakan oleh Polda Kaltim ya, bersama seluruh jajaran terkait ya, termasuk Basarnas, kemudian BMKG dan sebagainya. Kita laporkan juga, dan kami juga sudah membuat surat ke Dinas Pariwisata Kota Kabupaten untuk menghimbau, kemudian memfasilitasi ataupun memonitoring tempat-tempat wisata yang ada di daerah masing-masing. Ya. Contohnya kita menghimbau agar tetap sesuai SOP, kemudian juga persiapan infrastruktur tambahan, contoh misalnya tempat sampah, kemudian parkir dan sebagainya kita himbau, ada beberapa hal yang kita himbau.
mudah-mudahan persiapan ini nanti bisa lancar di ini kan. Dan kami memang sudah prediksi juga, maka tahun ini kemungkinan kalau hitungan kami itu sekitar naik 5-10% ya. Kenaikan dari jumlah pergerakan wisata di tahun 2025 pada saat libur yang sama. Bahkan bisa lebih, tapi mungkin saya 5-10% dulu lah. Iya. Gitu, Terkait dengan titik-titik lokasi wisata begitu Pak, yang mungkin perlu mendapat perhatian karena lonjakannya yang cukup masif, belajar dari pengalaman sebelumnya begitu. Di mana saja titik-titik? Jadi kita sudah petakan ya, dari 10 kota kabupaten itu rata-rata ada 5 ya, 5 tempat destinasi yang dari data tahun lalu banyak dikunjungi. Nah, itu sudah kita sampaikan juga ke teman-teman kota kabupaten, kita sampaikan juga dengan pihak aparat ya, TNI Polri, informasi itu untuk paling tidak menjadi perhatian khusus. Seingat saya itu Polda itu akan memantau sekitar 100-125 tempat wisata serta tim ya, untuk melihat seperti itu. Itu sudah kita sampaikan, dan memang yang paling terbesar adalah Balikpapan Samarinda nih Pak, terutama IKN ya. Luar biasa IKN ini. Ya, apalagi kemarin dari rapat sektoral itu akan dibuka jalan tol Pak ya, jalan Adibut ya. Sudah dibuka. Sudah dibuka ya tanggal 13 kemarin. Nah, ini juga jadi ketertarikan. Memang tantangan di depan itu memang betul kata Pak Dodi tadi, ada 3. Yang pertama banyaknya pengunjung, kemudian parkir, dan mungkin kita mengantisipasi adanya kriminalitas. Itu juga sudah kita antisipasi dengan teman-teman di kota kabupaten. Iya, baik. Artinya teman-teman di kabupaten kota sudah siap begitu Pak ya, dengan lokasi wisata yang siap juga dibanjiri oleh. Termasuk mitra ya, mitra pariwisata kita ya, ada Putri, ada IHGMA, sudah kita koordinasikan. Baik, Bang Faris mungkin bisa memberi tanggapan secara umum dulu begitu. Ini kesiapan sudah dilakukan karena memang semacam tradisi juga begitu. Artinya ada evaluasi, terus juga perbaikan-perbaikan di sana sini untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat. Seperti apa, Bang? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang Lebaran ini adalah menjadi salah satu fenomena yang dimana peak season tertinggi ya, Bang Ewin. Untuk Kalimantan Timur sendiri itu udah menjadi hal yang lumrah. Lebaran pasti rame, dan itu memang udah terjadi tahun ke tahun, kecuali COVID ya. Namun fenomena yang menjadi urgensi tetap sama, yaitu bagaimana kesiapan masyarakat sih sebenarnya. Saya sudah tidak meragukan lagi tentang peran pemerintah, peran komunitas, dan peran pengelola destinasi, swasta maupun milik negeri gitu ya. Yang saya soroti adalah pemerintah yang membuka usaha dadakan. Kebanyakan frekuensi pariwisata itu pasti back to nature kebanyakan ya. Kalau mereka yang lagi mau piknik ke pantai atau mau piknik ke tempat-tempat wisata yang terbuka. Dan karena adanya overtourism, yang bisa dipastikan overtourism itu ada, dan masyarakat kebanyakan menyambut tantangan itu menjadi salah satu peluang usaha. Nah, itu tidak bisa disalahkan, cuman yang menjadi ironis adalah bagaimana mereka menyikapi tentang harga, Bang Ewin. Baik itu dari harga food and beverage-nya, baik itu dari harga parkir servisnya, baik itu harga transportasi umum itu sendiri, itu yang menjadi sorotan yang menurut saya pariwisata itu tidak hanya sekedar bagaimana kita mencari cuan, mencari meningkatkan ekonomi, tapi konsep pariwisata berkelanjutan bagaimana kita juga harus memperhatikan branding image-nya Kalimantan Timur gitu ya. Memang Kalimantan Timur apalagi IKN itu menjadi sorotan Nusantara, seluruh Indonesia maupun teman-teman dari Malaysia, Filipina juga penasaran pengen ke IKN setiap ada tamu dari sana. Dan sangat disayangkan kalau misalkan kita udah prepare, udah sedemikian rupa, tapi masyarakat sekitar belum kena konsep sadar wisata, itu yang susah. Maka mungkin tahun ini saya harap masyarakat lebih aware terhadap kita harus bangun image dulu yuk. Branding image ini penting untuk bagaimana kemudian kita bisa menurunkan warisan destinasi wisata kepada anak cucu ke depan. Maka kalau sudah brand image-nya udah bagus, mau apapun nanti konsepnya itu pasti bakal bisa berkelanjutan. Iya,
faktor harga ini juga terkait dengan kenyamanan begitu dan kewajaran juga begitu ya, apalagi di lokasi wisata. Kalau over tourism udah pasti nggak nyaman. Itu udah Iya. hukumnya. Pak Eki mungkin tanggapannya ini terkait juga dengan harga akomodasi misalnya, kemudian juga harga makanan atau juga bahkan parkir bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan begitu dengan menaikkan semaunya. Seperti apa mungkin Pak? Ya memang tanggapan? kita berharap enggak ya. Karena tadi saya bilang dihimbau ada masyarakat tuh yang berwisata bisa aman, nyaman dan menyenangkan gitu ya. Jadi kita juga menghimbau pada teman-teman UMKM yang berjualan di sekitar itu ya jangan terlalu tinggi ya. Seperti itu. Nanti di lapangan kita sudah koordinasi dengan teman-teman, kita akan lihat ya bagaimana di lapangan. Tapi saya pikir ini menjadi satu himbauan ya kepada teman-teman yang berjualan ataupun mengambil keuntungan hidup. Ya kasihan juga kan jauh-jauh wisatawan datang harganya kopi sampai enggak masuk akal ya. Mudah-mudahan lah kesadaran tadi ya Pak Faris ya bisa ini. Baik. Ada misalnya himbauan ataupun juga sosialisasi? Sudah kita himbaukan ya. Jadi kita himbaukan kepada tempat wisata ya, pengelola wisata agar karena mereka selalu berhubungan dengan penjual-penjual di sekitar itu ya, sampaikan seperti itu. Ya, terkait cuaca mungkin Pak Eki ini bagaimana? Adakah juga tadi disampaikan kerjasama dengan BMKG, mungkin juga di momen libur Lebaran ini apakah cuacanya juga cukup kondusif begitu untuk berlibur atau bagaimana perkiraannya Pak? Ada sedikit gambaran untuk waspada. Ya, dari BMKG. Nanti kita akan sampaikan posting di beberapa tempat destinasi masalah cuaca. Biasanya H-2 ya, H-2 sudah bisa kita anukan. Tapi kemarin koordinasi kita dengan BMKG waspada. Karena memang curah hujan sama hujan deteksi sehingga kita harapkan pergerakan wisatawan ini masyarakat yang bergerak untuk wisata tuh ya sedialah paling enggak harus payung sedia, kemudian juga sebelum berangkat misalnya mau menuju ke destinasi ya. Kalau setiap tahun itu pantai paling besar masih. Sebelum IKN ini ya pantai. Dilihat dulu estimasi besok mau berangkat kira-kira cuacanya bagaimana, itu juga diantisipasi juga. Gitu. Baik. Saya kembali ke Pak Deputi, evaluasi mungkin Pak dari Nataru kemarin akhirnya ada sejumlah perbaikan dan persiapan lebih matang lagi begitu untuk menghadapi libur Lebaran ini terkait dengan kunjungan masyarakat. Apalagi Pak yang mungkin perlu diperhatikan juga begitu terkait dengan supaya masyarakat juga mungkin karena luas sekali begitu Pak ya KIPP sendiri supaya tidak lelah, tadi memang ada bus, apalagi mungkin yang disiapkan Pak? Jadi yang pertama saya ulangi lagi bahwa kita sepakat ya bahwa bisnis pariwisata itu adalah bisnis kebahagiaan ya. Saya itu dulu gitu ya. Jadi orang akan datang dengan bahagia, belanjanya juga bahagia, nggak terganggu dengan harga dan lain-lain ya. Nah kita sudah memitigasi itu misalkan yang lalu ya Nataru ya, begitu kami menemukan harga yang tinggi untuk air mineral, kami langsung tegur. Kami panggil, kami kasih arahan. Ini juga termasuk UMKM, kalau jualan seperti itu kita langsung take down. Karena ini menjaga citra, jangan sampai seperti itu nanti akan terus berlanjut. Yang kemudian yang keamanan ya, parkir kita free, kemudian keamanan seluruh wilayah terpantau CCTV. Jadi nanti ada yang buang sampah, nanti kami akan tegur, celana merah jangan buang sampah di situ. Jadi kita semua kawasan diawasi dengan ketat. Yang saya bilang di awal tadi juga menjadi tempat edukasi bahwa kita bersih dan lain-lain. Kemudian pos-pos keamanan kemudian kesehatan juga kita siapkan semuanya. Ya sama seperti yang lalu, tempat ibadah juga kita siapkan semua. Dan kami akan menjamin bahwa tidak ada akan kenaikan harga, mau lebaran mau apa, kami tidak ada kenaikan harga, khususnya beverage tadi ya. Kalau misalkan makanan itu kan ya kita nggak tahu rempah-rempahnya apa sehingga membuat mahal. Tetapi yang sifatnya umum kami awasi ketat. Bahkan yang dijual pun kami periksa. Ini makanya kemarin UMKM yang lolos masuk ke dalam tenan-tenan yang kita siapkan, itu setelah kita kurasi, setelah kita sampaikan ke mereka, ini loh hasil pemeriksaan dari laboratorium kesehatan terhadap makanan yang kau jual. Jadi mereka biar teredukasi. Kami sampaikan ada yang coli gitu ya dan lain-lain. Kita sampaikan supaya sama-sama kita menjaga gitu. Nah ke depan karena ini akan diwariskan seperti beliau tadi bilang akan diwariskan, kita harus memulai dari sekarang. Nggak bisa kita tawar-menawar supaya saya tadi ada menarik tuh sebenarnya supaya pemerintah itu tidak menjadi dadakan-dadakan. Saya sependapat dengan pengamat tadi ya.
kita tidak akan pernah bisa berhasil kalau pariwisata itu harus selalu dihandle oleh pemerintah, nggak akan berhasil. Ekosistemnya harus dirubah, mindset kita harus diubah, termasuk masyarakat kita yang tadi gitu. Iya, baik. Kita akan lanjutkan lebih dalam perbincangan ini pemirsa setelah pariwara berikut. Tetap bersama kami di Publika. Masih bersama kami pemirsa di Publika, kami masih berbincang terkait dengan kesiapan pariwisata Kaltim hadapi lonjakan libur lebaran, khususnya masyarakat begitu yang ingin mengunjungi lokasi-lokasi wisata di Kalimantan Timur, termasuk juga di Ibu Kota Nusantara. Kembali saya undang Anda untuk bergabung di nomor telepon 0811 4900 0046 bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema ataupun juga menyampaikan saran dan juga pendapat terkait tema yang kami bahas sore hari ini. Saya masih ingin bertanya kepada Pak Deputi terkait dengan kunjungan khususnya ke IKN begitu Pak ya. Ini kalau berdasarkan data yang sudah dikumpulkan mungkin bagaimana Pak kunjungan dari wisatawan Nusantara termasuk juga wisatawan mancanegara, ketertarikan mereka untuk berkunjung ke IKN. Adakah jumlah data begitu terkait hal tersebut? Ya, kalau yang saya ambil yang betul-betul kita pantau kemarin ya, yang Natal itu sekitar 300.000 lebih ya. Iya. Termasuk dari Thailand, kemudian dari Amerika juga, dan beberapa dari ada Perancis juga ya. Sebenarnya bukan pada saat liburan aja gitu. Setiap hari ada orang asing datang ke IKN, mau yang studi dan lain-lain itu ada ya. Nah, sebenarnya juga yang membuat rame itu di samping memang banyak orang yang penasaran dengan IKN, ini kontribusi dari dibukanya jalan tol. Itu juga memberikan kontribusi yang sangat tinggi sehingga orang mau berkunjung ya. Sambil melihat jembatan Pulau Balang, bla 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 itu termasuk dibolehkannya ke pelataran istana dan lain-lain. Itu juga memberikan dampak yang sangat positif bagi kunjungan. Nah, dari pengalaman itu kita semua, ini khususnya teman-teman nanti yang mau ke istana misalkan ya udah kemarin masih kita ampunin tuh yang pakai celana pendek gitu ya. Nah, kita kasih sarung dan lain-lain gitu ya. Kan jauh kasihannya jauh-jauh. Sekarang sebaiknya kalaupun tidak mau pakai celana panjang di perjalanan, begitu mau masuk ke istana sebaiknya pakai celana panjang karena kita akan awasi dengan ketat ya. Iya baik. Terkait dengan tol IKN begitu ya. Ini dibuka juga ada beberapa jalur Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Pak. Khususnya di Balikpapan ya, di kilo 13 dibuka, di Manggar juga dibuka, kalau nggak salah di PT Her juga dibuka. Dan sebagai informasi tambahan, khusus pada saat pelaksanaan Idul Fitri, dari Balai Jalan mensepakati untuk dibuka sekitar jam 4.30 pagi supaya bisa lebih awal datang ke Masjid Negara karena kita targetkan lebih daripada 10.000 jamaah akan sholat di sana dan kalau sempat juga sholat subuh di Masjid Negara. Iya. Baik, saya kembali ke Pak Eki. Ini IKN ini boleh dibilang jadi magnet juga begitu Pak ya, selain destinasi wisata unggulan yang dimiliki Kalimantan Timur yang memang juga sudah dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya Kaltim, Indonesia bahkan juga mancanegara. Tentu banyak upaya yang terus dilakukan Pak untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke Kalimantan Timur. Apa biasanya yang sudah dilakukan Pemprov Kaltim melalui dinas termasuk juga bekerja sama dengan asosiasi pariwisata Pak? Ya, jadi gini, pergerakan wisatawan itu tahun lalu ya, itu sekaltim itu 480.000 selama 4 hari liburan, 4 hari catatan kami itu. Kemudian kalau tahun ini naik, kita prediksi 5-10, waktunya panjang nih. Kalau saya hitung mulai tanggal 22 itu ada 8 hari, karena ada WFA di tengah-tengah itu. Nah WFA ini kemungkinan nanti mungkin dari masyarakat yang khususnya dari pegawai ya karena bisa bekerja dimanapun itu bergerak. Nah kalau pegawai Pemprov sendiri itu ada sekitar 200.000, kalau 40% aja luar biasa itu. Nah kemudian pergerakan wisatawan ini bukan hanya antar kota kabupaten, tapi masyarakat yang di kota juga bergerak juga. Misalnya di Kubar nih, masyarakat Kubar ke tempat-tempat wisata itu juga bergerak seperti itu. Dan biasanya dalam satu hari itu mereka bisa 1 atau 2 tempat. Kita sudah polakan tuh polanya itu. Biasanya kalau hari raya pertama itu setelah kita sholat Aid, kemudian di silaturahmi, beberapa sore sudah bergerak tuh. Tapi untuk wisatawan dalam kota dulu.
Jadi ke mall, ke apa itu. Nanti hari kedua itu mulai beda lagi sudah. Ya, kita sudah polakan sampai hari ketiga, keempat, terakhir nanti kuliner biasanya. Nah teman-teman pengelola destinasi sudah kita sampaikan, kita komunikasi kemarin. Untuk menyambut kedatangan ini, tadi saya sampaikan yang pertama adalah banyaknya pengunjung, kemudian sarana dan prasarana. Contoh misalnya toilet. Iya. Ya. Kemudian yang mengurus parkir di tempat wisata ini, destinasi ini kita minta tambah. Jika memungkinkan menambah orang untuk mengatur ini. Ya. Kemudian kita juga himbau tolong disiapkan tempat untuk peristirahatan driver. Karena ada beberapa yang di luar kota bawa mobil capek istirahat supaya ada tempat sedikit lah kita siapkan itu. Itu kesiapan. Kemudian juga dengan kulinernya ya. Kulinernya selain tadi harga murah kita minta yang menyediakan yang betul-betul diperlukan oleh wisatawan. Karena ada beberapa tempat wisata yang belum banyak untuk penyediaan kuliner. Jangan sampai mereka ke sana misalnya ke puncak gunung, ke puncak bukit ya, sampai di sana kehausan, tidak ada air seperti itu. Nah, hal yang begini sudah ada kita siapkan. Mudah-mudahan lah teman-teman pengelola destinasi menyiapkan semua itu dan setiap waktu kita pantau kok. Kita punya beberapa cara pakai di WhatsApp group, kemudian kita pantau situasi terkini, update terus kita seperti itu. Baik, saya ke Bang Faris ini tadi kemudian pariwisata kalau terus dibangun memang luar biasa menjadi salah satu sumber PAD juga yang baik bagi Kalimantan Timur begitu. Perlu adanya kolaborasi juga antara seluruh pihak di industri pariwisata ini. Iya. Bagaimana kira-kira masukan ataupun juga rekomendasi misalnya Bang Faris terkait dengan upaya dari dinas sendiri, kemudian juga dengan asosiasi ataupun juga pihak swasta yang bergerak di bidang pariwisata ini untuk sama-sama mengundang lebih banyak lagi mungkin masyarakat yang berkunjung ke Kalimantan Timur. Oke, baik. Menarik ya. Menarik sekali tentang bagaimana konsep integrasi pentahelix. Ya, yang saya soroti di Kalimantan Timur udah bagus sekali. Bagaimana antar OPD mereka berkoordinasi dengan baik. Dengan komunitas juga erat sekali. Pemprov Kaltim dengan Putri, dengan PHRI, dengan IGHMA itu semua udah harmonis kalau saya lihat ya. Dan satu saat juga IKN juga bakal seperti itu nanti. Bakal banyak orang yang harus membantu untuk bagaimana menjadikan IKN ini adalah destinasi pariwisata yang berkelanjutan seperti itu. Yang dimana kalau tadi saya simak menarik sekali tentang lonjakan kunjungan hingga sampai mancanegara itu adalah menjadi salah satu bentuk inklusivitas destinasi wisata yang ada di IKN seperti itu. Tapi kelak pada suatu hari saya mungkin akan bisa menduga bahwa IKN nanti akan berbenah dalam menjaga carrying capacity. Daya dukung dan daya tampung itu pasti akan berubah dari inclusivity menjadi exclusivity. Jadi nggak bisa lagi semuanya menjadi tamu yang bisa berkunjung seenaknya. Apalagi tadi saya mendengar ada tamu yang bercelana pendek dan inklusivitas itu juga nanti akan menjadi salah satu bentuk percontohan untuk destinasi-destinasi lainnya seperti itu. Dan overtourism sekali lagi di momen Lebaran ini yang paling disoroti kan biasanya kan limbahnya ya. Ya, sustainable tourism development. Jadi pembangunan pariwisata berkelanjutan bagaimana apakah kesiapan lingkungan sekitar destinasi. Kalau destinasinya kan ada pengelola sampahnya. Tapi pada saat accessibility wisatawan menuju ke sana kan perlu singgah, perlu stop atau perlu amenities dasar yang harus mereka penuhi. Dan itu mereka bawa dari satu tempat ke tempat lain dan pasti itu menyisakan sesuatu. Ya. Dan menurut saya yang harus berbenah sekali lagi itu adalah community based tourismnya. Masyarakat pariwisata yang berbasis masyarakatnya. Gak banyak pantai dikelola oleh pengelola di Kalimantan Timur ini. Banyak pantai yang dikeroyokin sama masyarakat. Kita ambil contoh Pok Darwis gitu ya. Dan pengelola-pengelola wisata lainnya yang membuka sarana wisata untuk mengundang wisatawan dan itu menjadi salah satu bentuk mencari mata pencaharian mereka. Dan yang perlu dibenahi adalah memang bagaimana mereka harus udah naik kelas. Jadi community based tourism yang ada di daerah, khususnya desa wisata, perkampungan, pantai, pesisir, itu mereka harus step up untuk bagaimana mereka dari kelompok menjadi pengelola.
Nah, peningkatan SDM itu menurut saya itu paling penting untuk bagaimana nanti ke depan kita harus upayakan agar supaya menghindari lonjakan limbah tadi. Mungkin itu, Bang Ewin. Iya, iya. Pak Iki mungkin bisa memberi tanggapan kesiapan Pok Darwis, termasuk juga perhatian terhadap lingkungan tadi, masalah limbah dan sampah tadi seperti apa, Pak? Ya, memang ini jadi PR ya, maksudnya masalah limbah dan sampah ya. Tahun-tahun sebelumnya memang itu jadi sorotan pertama juga kita gitu ya. Kita tetap himbau, tetap kita minta paling tidak di setiap destinasi melebihkan ya untuk manajemen sampah ini ya. Bayangin kalau dalam satu hari 3.000 sampai 4.000 orang datang, besoknya datang lagi, luar biasa itu sampai ya. Bawa sampah juga. Salah satu adalah menambah. Kita himbau adalah menambah petugas ya. Jadi ada 2 tuh, parkir dengan sampah untuk menambah dan melibatkan masyarakat sekitar itu untuk di-hire untuk membantu tempat destinasi itu. Karena nanti pasti sampai sampahnya itu di destinasi nanti itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua khusus untuk pantai demikian juga ya. Tempat pariwisata pantai itu kita sampaikan ditambah ya, ditambah dan nanti berkoordinasi dengan setempat untuk setiap 2 atau berkala itu dibuang, diangkat dari tempat destinasi supaya nggak menumpuk di destinasi juga. Itu dengan perangkat di daerah ya, apa itu kelurahan, kecamatan ya. Kemudian juga kita juga minta agar mulai sekarang itu sudah di mapping tempat-tempat pembuangan sampah yang memang harus di situ. Karena kan kalau tidak salah mudah-mudahan hanya 1-2 hari aja ya pengangkutan sampah itu tidak dilakukan pada saat hari Idul Fitri. Hari ketiga, 4 sudah. Kalau sudah 2 hari sudah banyak menumpuk itu ya. Tapi kalau lihat polanya tadi, kemungkinan kalau saya lihat nanti naiknya orang bergerak itu di hari 2 ke 3. 2 hari ke 3 ke 4 ke atas. Karena kita kan libur lumayan nih kan panjang 8 ya. Polanya seperti itu nanti. Nah itu sudah mungkin teman-teman dari Pemprov atau Pemkab untuk OPD yang mengelola sampah sudah mulai bergerak. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Tetap jaga lingkungan. Baik, kita juga mungkin bisa belajar dari IKN begitu ya Pak Deputi terkait juga pengelolaan sampah tadi. Gimana Pak mungkin terkait dengan hal ini supaya juga siapa tahu bisa ditiru begitu Pak ya oleh pengelola wisata di sini. Ini Mas Farid yang benar. Ya, pariwisata kita memang harus berbasis pada komunitas ya, komunitas termasuk masyarakat. Jadi kami kan membiasakan di IKN itu misalkan kalau di masjid ketakwaan ekologis misalkan gitu ya. Jadi kami mencoba di takjil gitu, kami tidak ngangkutin sampahnya lagi gitu. Jadi mereka habis buang sendiri. Nah kita sebenarnya tugas kita pemerintah atau siapapun pengelola menyiapkan tempatnya gitu. Ini masyarakatnya harus kita kelola itu, harus dididik itu. Jadi dia setelah itu dia harus buang sampahnya sendiri. Nah pengalaman Nataru kemarin kami tidak pernah melihat sampah itu. Tapi kami sambil jalan pun sambil ngajak ngobrol. Nanti sampahnya di sana ya. Jadi memang harus diedukasi karena kan yang datang tidak semua orang yang paham tentang itu gitu. Kemudian ada juga petunjuk-petunjuk. Memang kita masih menemukan yang bekas-bekas pipet itu ya. Nah paling nemukan yang kayak gitu-gitu gitu. Mungkin anak-anak mungkin. Nah kami minta pengunjung itu, saya bilang di awal, kami mengedukasi sejak dia masuk ke IKN itu sudah diedukasi. Nah saya sependapat tadi memang kan IKN itu inklusif ya. Nanti mungkin ke depan ada hal-hal yang memang misalkan istana ya, memang tidak bisa vulgar dibuka seperti itu. Nah menurut saya kita jangan mengulangin setiap tahun persoalan-persoalan itu terus yang kita bahas tuh. Misalkan tadi pariwisata dari dulu tuh sampah ini. Ini berarti kita gagal dalam melakukan edukasi kepada komunitas itu ya. Gagal kita dalam menceritakan, mengajarkan itu kepada generasi-generasi yang mungkin waktu itu dia masih 2 tahun, 3 tahun, sekarang 5 tahun kemudian dia sudah ini tidak terdidik gitu. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang keberlanjutan khususnya yang sampah gitu ya, bukan hanya pada saat pariwisata, tetapi ada di sekolah itu memang harus disampaikan sejak usia dini sehingga menjadi kesadaran total gitu. Bayangan kita ke IKN itu nanti tidak akan ada hukuman bagi tidak ada ancaman bagi yang buang sampah gitu. Yang kita harapkan tidak ada yang buang sampah sembarangan gitu. Jadi tidak by regulasi itu. Kamu kalau buang sampah gini kena denda ini. Kita mau itu menjadi kesadaran.
Baik, baik. Terkait juga dengan kolaborasi tadi begitu Pak ya, mungkin pihak otorita dan juga pemerintah Provinsi Kaltim melalui dinas-dinas terkait misalnya dengan adanya kunjungan yang melonjak luar biasa ketertarikan masyarakat tidak hanya Indonesia bahkan luar negeri kepada IKN berkunjung ke sini. Apa yang kira-kira bisa dipertimbangkan untuk dikolaborasikan agar peluang yang baik ini tuh tidak terlewatkan begitu? Saya paham maksudnya dan bagus sekali. Mungkin gini ya, setelah Idul Fitri ini mestinya termasuk Pok Darwis, Asosiasi Pengusaha Bisnis Pariwisata, Pemprov mungkin ya. Ayo kita bikin rumusan bagaimana orang yang datang ke IKN itu kita tahan bermalam sehari 2 hari di Kaltim. Di Kaltim lah pokoknya. Iya. Karena memang saya pikir setelah 2 malam orang nginap itu kayaknya kita baru untung tuh dari aspek pariwisataan ya. Kalau 1 malam kayaknya kita belum. Dan saya pikir Kaltim belum pada tahapan untung untuk menginap 2 malam. Kalau nggak salah rumusnya dulu gitu ya. 2 malam itu baru kita untung. Nah ini harus kita bikin paket-paket yang kami sudah punya 27 paket. Dan ini akan dikelola oleh bisnis pariwisata ya. Investasi pariwisata mau saya termasuk kita guide Pampang, kemudian beberapa wilayah yang ada di sini. Nah, ini yang harus kita rumuskan ke depan supaya orang-orang yang datang dari luar ini tidak mubazir. Tadi kan dia akan berkeliling berapa ini. Itu tanpa kita melakukan sebuah promosi lah, cerita segala macam gitu ya. Ini mesti harus kita kelola apa yang ada di IKN, bagaimana membuatkan paket wisatanya dan lain-lain. Kalau ini dikelola dengan baik, bahkan dulu 2024 saya sampai ke Maratua ingin menghidupkan itu dengan open water swimming ya. Kebetulan saya ketua renang Kaltim gitu ya. Pengen melakukan itu karena menurut saya Maratua itu sangat bagus gitu ya. Insya Allah ke depannya kita akan lakukan open water swimming dengan PB juga, dengan pengelola Maratua, seperti kami nanti akan rapat karena itu sangat-sangat luar biasa gitu. Nah itu harus kita rumuskan bareng-bareng. Kami punya potensi dikunjungi orang, ayo dong dari Samarinda Balikpapan ambil nih orang ini nginap di Balikpapan. Tapi sekali lagi bahwa kepariwisataan itu adalah bisnis kebahagiaan. Dia harus bahagia gitu, dia harus bahagia. Kalau nggak bahagia dia akan datang. Iya. Baik, baik. Semakin menarik perbincangan ini pemirsa, kami akan lanjutkan setelah selingan. Tetap bersama kami segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Publika. Kami sudah berada di segmen terakhir, masih berbincang terkait dengan kesiapan pariwisata Kaltim hadapi lonjakan libur lebaran di sejumlah lokasi wisata. Di segmen ini kami juga masih menunggu Anda untuk bergabung jika ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait tema kami di 0811 4900 0046. Baik, saya ingin ke Pak Iki, mungkin bisa memberi tanggapan tadi Pak sebelum jeda Pak. Deputi juga menyampaikan terkait juga dengan upaya kolaborasi dan sinergi begitu untuk perkembangan pariwisata Kaltim ini. Jadi benar yang dikatakan Pak Deputi tadi bahwa bagaimana kita menarik khususnya dari luar Pak ya, dari luar supaya lebih lama tinggal di Kaltim. Kalau sekarang itu rata-rata kalau wisatawan mancanegara baru cuma 1,5 Pak hari ya. Kalau wisatawan mancanegara itu 2,7. Nah, caranya adalah benar tadi. Memang kita harus sebenarnya sudah ada beberapa paket-paket ya untuk datang ke Kaltim ini, termasuk ke paket IKN. Contoh misalnya titik poin datang ke Balikpapan ya, mereka ke IKN dulu Pak Deputi, ke IKN baru nyambung nanti ke Samarinda. Samarinda itu biasanya mereka ke Pampang ya, khususnya yang paling banyak itu. Kemudian lanjut ke Kutai Kartanegara, ke Desa Pelah karena ada atraksi pesut di situ. Mereka sambung ke Kutai Barat melewati tiga danau sampai Kubar ke Tanjung Isui. Kemudian mereka ke Kutai Barat ada menikmati air terjun, kemudian langsung balik lewat darat, kemudian pulang melewati Samarinda. Nah ini biasanya mereka pakai antara 5 sampai 6 hari. Tapi sebetulnya yang banyak peluang yang belum kita garapin adalah banyak kegiatan yang ada di Samarinda atau Balikpapan ya untuk menerima paket itu, paket 1-2 hari itu yang kita coba. Apalagi sekarang di IKN sudah banyak Pak ya yang bisa dilihat lebih menarik sekali itu. Memang sebetulnya pariwisata Kaltim ini masih besarnya di cost transport sebetulnya. Ya, di cost transportnya ya.
Contoh saja misalnya dari titik poin dari Surabaya Balikpapan, Surabaya Jakarta mau ke Kaltim dengan ke Bali itu masih murah ke Bali karena kos pesawatnya lebih murah gitu ya. Tapi enggak apa-apa, itu tantangan ya, maksudnya tantangan kita. Enggak apa-apa lebih tinggi kosnya, tapi apa yang didapat di Kaltim akan beda di tempat lain. Gitu. Iya. Yang menarik sekarang ada beberapa paket-paket yang pakai kapal. Ya, dari Surabaya, dari Sulawesi sudah mulai pakai kapal Pak, karena kapal apa yang ke Kaltim yang Balikpapan itu kan ada bagus tuh ya, lupa saya nama, Dharma Pak ya, itu udah kelas. Itu sekarang sudah ada tuh paket-paket wisata, dia pakai antara 5-6 hari. Jadi sampainya paling tinggi mereka ke Kutai Kartanegara, ya utamanya ke pesawat. Nanti mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi paket itu dirancang sedemikian rupa, daya tarik IKN masih luar biasa, orang pasti akan datang. Meskipun setiap minggu sudah banyak datang Pak ya. Iya. Saya minta tanggapan Bang Faris mungkin terkait hal tersebut, ada tambahan? Oh iya, nyambung ya tadi menarik antara isu transportasi dengan Pak Deputi tadi menyebutkan bahwa Maratua adalah destinasi yang berpotensi sekali dalam air gitu ya. Dan transportasi memang Kaltim PR ya. Kebetulan saya kuliah doktor pariwisata di Bali, mau bolak-balik Bali itu lebih ringan rasanya daripada bolak-balik Berau gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan. Jadi Maratua sudah naik kelas ya, dia punya trip pesawat ATR ya dari Samarinda ke sana dengan harga 700.000. Itu udah lumayan membantu sekali. Tinggal bagaimana nanti yang lain mengikuti. Namun yang menjadi sorotan di Pulau Maratua itu ada satu pulau gitu ya yang menarik, itu adalah Pulau Kakaban yang dimana pulau purba yang di dalamnya ada danau dan itu harus dijaga, dan itu setiap jangankan Lebaran ya, cuman high season aja itu pasti over tourism karena memang capability pulau dari entry point-nya memang masih kurang, jadi kapasitas daya dukung daya tampungnya masih kurang. Nah ini akan menjadi salah satu sorotan juga mungkin dari pemerintah pariwisata pusat ya, karena itu pulau terluar, untuk bagaimana menanggapi hal itu. Dan yang paling perlu diperhatikan lagi adalah transportasi laut ya Pak Iki ya. Berau itu adalah menjadi salah satu destinasi yang mungkin tertinggi di daerah Kalimantan Timur bagian utara. Baik itu dari Tarakan, Nunukan, dari Kutim, malah Banjarmasin banyak juga yang ke Berau. Dan yang saya perhatikan adalah kapasitas transportasinya. Saya melihat banyak sekali kapal-kapal yang masih menggunakan mesin satu, dan lonjakan pengunjung yang begitu banyaknya, dan kapasitas pengusaha transportasi laut pun yang masih saya rasa kurang dalam segi jumlah maupun kualitas ya. Dan ini menjadi salah satu perhatian juga bagi dinas terkait, yaitu Dinas Perhubungan ya, terkait hal itu, untuk bisa bagaimana meningkatkan kapasitas pengusaha lokal yang ada di sana atau menambah investasi dari luar untuk bagaimana open investment terhadap transportasi laut tersebut. Karena memang crowded sekali itu Bang Ewin. Kalau sudah puasa biasanya Berau itu H+3. H+3, H+4 itu sangat ngeri sekali. Dan itu yang paling saya perhatikan adalah bagaimana kesiapan tentang keselamatan pengunjung. Yang tadinya kata Pak Deputi bahagia itu menjadi meregang nyawa. Itu yang sangat berbahaya jadinya, jadi bahagia berbahaya. Iya. Mungkin itu bisa ditanggapi. Iya. Pak Iki mungkin bisa memberi tanggapan juga. Kita tahu di sejumlah lokasi wisata bahkan ada apa Pak, semacam asuransi atau kalau karcis masuk biasanya juga ada kalau nggak salah Pak ya, ada aturannya atau seperti apa Pak yang saat ini dikembangkan? Di beberapa tempat ada, khususnya tempat wisata yang apa ya, yang di air ya, seperti misalnya di Beras Basah ya, penyeberangan seperti itu. Ya memang ini ke depan memang terus kita bantu. Kemarin kita sudah koordinasi dengan teman-teman perhubungan ya. Kalau di kota kabupaten itu kalau tidak salah 3 kali ada ramcek. Ya, ramcek dari perhubungan ya, dilihat, termasuk kalau di Samarinda itu di kapal wisata kita ya, itu di ramcek, dilihat. Kemudian biasanya pada waktu liburan-liburan seperti ini teman-teman dari Dinas Perhubungan selalu standby ya kan. Ya tadi kalau Mas Faris yang di Berau memang masih ada beberapa yang mesin satu ya, tapi mudah-mudahan ke depan bisa paling nggak 2 lah. Dan sekarang yang kami terakhir tahu itu setiap keberangkatan itu ada
tidak terlalu jauh jaraknya antara satu speed ya dengan dua mesin itu. Jadi karena gini, beberapa waktu memang ada kemungkinan kalau di Berau itu ada angin segala apa ya. Untuk menyampai Maratua tuh kita juga punya pengalaman harus mampir ke Derawan dulu tuh karena enggak. Nah itu salah satu adalah keberangkatan kapal itu diatur sedemikian rupa supaya jaraknya tidak terlalu jauh untuk mengantisipasi ya seperti itu. Seperti itu Mas Arief. Iya, artinya termasuk SDM pariwisata ini luar biasa harus disiapkan juga dengan baik begitu ya Pak ya? Dan asuransi tadi juga memang harus sebetulnya bagi tempat pariwisata yang memang mempunyai risiko lebih lah daripada itu. Baik, Pak Deputi ada tanggapan juga ini khususnya di IKN begitu Pak untuk ada beberapa spot baru juga begitu yang dibuka, artinya memang faktor keselamatan menjadi hal penting. Betul. Saya pikir keselamatan itu bagi kami itu yang pertama ya, sehingga banyak hal ya mungkin jatuh atau apa segala macam termasuk hal-hal kecil ya harus diperhatikan. Nah kemudian tadi perlu ada kolaborasi yang maksimal gitu, jadi mungkin teman-teman ini IKN kan milik kita semua nih, miliknya Balikpapan, milik kita semua. Di situ ada potensi gitu. Nah teman-teman daerah ini bagus bagaimana membuat sebuah yang tadi saya bilang ya berkolaborasi gitu ya. Nah di samping itu ada yang menarik. Kita itu sekarang punya peraturan kepala otorita nomor 2 ya tahun 2026 itu tentang daerah mitra gitu ya. Nah itu apa sih yang potensi-potensi apa sih yang ada di daerah itu yang bisa dikolaborasikan dengan IKN sehingga memberikan kemanfaatan bagi daerah dan juga bagi IKN, termasuk mungkin di bidang pariwisata seperti Berau misalkan, kesulitan kita untuk penerbangan. Dalam waktu dekat kan kita bandara IKN kan akan dibuka. Ini kan miris sekali kalau kita mau ke Berau. Saya sering ke sana gitu ya. Dari Balikpapan ke sana sudah 1,6, belum dari ke sana gitu ya. Dan lain-lain. Tetapi karena menarik, itu tadi ngomel-ngomel kalau pulang nanti 2 hari kemudian mau lagi ke sana gitu. Kita harus akan yang karena bahagia tadi gitu ya. Nah, kita berharap karena kami punya 27 daerah tujuan wisata yang sedang akan terinvestasikan oleh orang-orang, nanti mudah-mudahan nanti juga menjadi bagian kita bisa berkolaborasi. Kita berharap betul-betul kehadiran IKN ini memberikan manfaat bagi daerah sekitarnya. Baik, di sisa waktu kita yang ada ini pemirsa saya ingin bagi kesempatan untuk narasumber menyampaikan closing statement mungkin dari Bang Paris terlebih dahulu apa yang ingin disimpulkan silakan. Oh ya baik, mungkin lebih ke calon wisatawan ya. Jadi calon wisatawan ini cuaca lagi nggak bagus gitu ya kan. Kalimantan Timur lagi kadang panas, kadang hujan, tapi kebanyakan hujannya. Nah memang kita jauh dari kata COVID ya, udah jauh sekali, tapi CHSE tetap harus diperhatikan. Dan untuk pengelola juga banyak sekali hal-hal yang perlu didisiplinkan, terutama itu ada hal yang hygiene sanitasinya memang harus betul-betul diperhatikan agar supaya wisatawan tetap terjaga kesehatannya, dan wisatawan pun juga harus menjaga kesehatan sendiri agar bisa berwisata saat Lebaran memang satu momentum, tapi ingat suatu saat bakal pulang dan akan kembali bekerja seperti sedia kala seperti biasa. Jadi harus jaga kesehatan. Seperti itu Bang Imin. Iya, baik. Pak Eki silakan. Ya, jadi ada 2 ya. Yang pertama untuk teman-teman pengelola wisata ya. Mari kita siapkan hal-hal yang nanti bisa menjadikan lebih baik pengunjung ke tempat wisata yang ada di masing-masing. Kemudian yang kedua untuk masyarakat Kalimantan Timur yang dengan panjangnya liburan ini saya yakin pasti pergerakannya akan banyak, selalu jaga kesehatan, kemudian jaga keselamatan, kemudian tetap ikuti informasi-informasi baik itu di destinasi yang mau dituju, kemudian cuaca benar ya, cuaca betul-betul harus kita lihat ya, bukan apa-apa tapi menjaga segala hal yang kita inginkan. Kemudian juga tadi kita juga pesan untuk sampah, kemudian karena luar biasa kalau tahun ini kami perkirakan pergerakannya besar sekali ini ya. Seperti itu. Jaga kesehatan yang penting supaya bisa berwisata dengan aman, kemudian nyaman dan menyenangkan. Sama mungkin harus sabar juga kali Pak ya. Karena kalau lonjakan wisatawan banyak ini belum lagi macetnya mungkin begitu Pak ya. Antrinya segala macam. Baik, Pak Deputi terakhir silakan Pak. Ya, IKN buka untuk umum ya, untuk umum. Silahkan datang masyarakat, kami akan melayani Anda dengan sebaik-baiknya. Seeing is believing, jadi sekaligus menjadi
bagian dari kami untuk menceritakan IKN yang benar ya, bukan yang baik saja, tetapi yang benar, ceritakan pada masyarakat supaya semua orang tahu tentang IKN. Yang kedua, kolaborasi dengan daerah saya pikir penting ya, dengan melihat potensi-potensi segala hal termasuk pariwisata di IKN bisa diambil positifnya untuk daerah-daerah mitra, nanti akan menjadi daerah mitra. Yang ketiga ini kami juga mengundang kepada seluruh masyarakat khususnya yang muslim untuk datang berwisata religi barangkali di Masjid Negara yang insya Allah sangat-sangat megah gitu ya. Pada saat sholat Idul Fitri nanti kita akan buka dan tol juga akan menyesuaikan dibuka dari 04.30 pagi ya. Kita akan sholat Idul Fitri di sana untuk pertama kalinya. Baik. Terima kasih banyak Pak Deputi, Pak Limudin, Pak Eki terima kasih, Bang Faris terima kasih. Kita harapkan juga libur lebaran ini semuanya bahagia, dapat berjalan dengan lancar begitu Pak ya. Dan dapat menikmati momen lebaran ini dengan penuh sukacita, dengan sekaligus juga mengunjungi berbagai lokasi wisata yang ada di Kalimantan Timur. Sampai di sini pemirsa, perjumpaan kita di Publika. Saya Erwin Syah undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.